Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 7 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di Masjid Ibnu Umar, Boyolali, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema semangat para ulama menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, para jamaah Masjid Ibnu Umar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema semangat para ulama dalam menuntut ilmu agama. Saya akan bagi kajian ini menjadi tiga poin. Yang pertama, pentingnya tema ini, pentingnya tema semangat para ulama menuntut ilmu agama. Yang kedua, kisah semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, cara menuntut ilmu agama yang sesuai, yang bagus dan baik. 3 poin ini akan kita bahas. Poin yang pertama yaitu pentingnya tema ini. Apa urgensinya tema semangat menuntut ilmu agama para ulama? Apa pentingnya kita mempelajari? Jauh-jauh saya dari Banjarmasin datang ke Boyolali
membahas tema ini? Apa pentingnya? Waktu kita luangkan untuk membahas tema ini. Apa pentingnya? Pentingnya adalah menuntut ilmu agama itu sendiri. Segala macam hal-hal yang berkaitan dengan pelalaian terhadap perintah atau pelanggaran terhadap larangan, salah satu penyebabnya adalah tidak memiliki ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Kita beri contoh dari sisi melalaikan perintah, karena kan di dalam beragama itu cuma ada dua, fi'lu ma'mur wa tarku mahdhur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Beragama cuma dua itu saja. Nah, mengapa terjadi pelalaian terhadap yang diperintah dan pelanggaran terhadap yang dilanggar, yang dilarang? Penyebab terbesar adalah tidak berilmu agama. Saya beri contoh dari sisi pelalaian terhadap perintah dulu. Perintah-perintah yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan adab dan akhlak. Hal-hal itu dilalaikan, salah satu penyebabnya adalah tidak berilmu agama. Contoh, kesyirikan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Pelalaian paling terbesar terhadap perintah yang paling terbesar, yaitu tauhid. Pelalaian terhadap tauhid adalah kesyirikan. Bahkan bukan hanya mensyirikkan Allah dalam perkara ibadah, dalam perkara kekuasaan Allah. Seperti, nah biasanya nih para ustadz tergelincirnya dalam contoh, nanti dipotong, digandengkan, tidak mengapa. Contoh, pelalaian terhadap tauhid dalam perkara tauhid rububiyah. Keyakinan ada orang wali yang disebut dengan wali kutub, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, mengatur alam semesta. Makanya disebut dengan wali kutub, karena mengatur kutub utara dan selatan, kutub barat dan timur. Ini keyakinan kesyirikan akbar, tanpa ada keraguan di dalamnya. Cukup satu dalil membantahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Hanya Allah yang Rabb. Tidak ada Rabb selain Allah. Penyimpangan perintah terhadap tauhid ini bermuara karena tidak berilmu tentang tauhid. Contoh yang lain lagi, berdoa kepada orang yang sudah mati, minta pertolongan, isti'anah kepada orang yang sudah mati, minta perlindungan, isti'adzah kepada orang yang sudah mati,
minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah kepada orang yang sudah mati. Ini contoh pelalaian terhadap hal yang diperintah. Yang diperintah adalah tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, hanya untuk Allah dalam mengerjakan ketaatan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'udrullah mukhlishan lahu dini." Allah Subhanahu wa taala berfirman, an a'budallah mukhlishan lahu din, agar aku beribadah kepada Allah secara ikhlas hanya kepada Allah, untuk Allah dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan doa hanya untuknya. Penyimpangan-penyimpangan yang sangat berat, pelalaian terhadap perintah tauhid akibat tidak ada ilmu. Ini baru akidah, dan ini spesial dari permasalahan akidah. Dan ini baru perkara penyimpangan terhadap perintah yang dilalaikan, perintah yang diperintahkan oleh Allah dan dilalaikan oleh manusia. Itu akidah, ibadah. Seorang melalaikan sholat. Bulan puasa yang lalu semakin banyak orang mungkin tidak berpuasa dan terang-terangan tidak berpuasa, tidak malu untuk menunjukkan dirinya tidak berpuasa. Ini semua muaranya tidak berilmu agama. Penyimpangan terhadap perintah diantaranya juga perihal muamalat, riba, hutang piutang dengan riba. Apalagi nanti banyak syubhat-syubhat dari para pendakwah yang tidak bertanggung jawab, meremehkan perkara riba, jual beli yang penuh dengan syubhat. Belum lagi penyimpangan terhadap perintah-perintah yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di antaranya berjilbab, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Penyimpangan terhadap jilbab ini, salah satu penyebabnya, muaranya, asalnya tidak berilmu agama. Penyimpangan terhadap perintah untuk birrul walidain, penyimpangan terhadap perintah untuk menyambung hubungan rahim, penyimpangan terhadap perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kita lihat di media sosial, tetangga menyakiti tetangga yang lain. Ini muaranya seluruhnya adalah tidak berilmu agama, khusus dalam masalah akidah tadi. Dan itu yang paling penting dari 4 aspek kehidupan manusia: akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Akidah yang paling penting. Akidahnya rusak, maka turunannya akan rusak. Ibadahnya rusak, muamalahnya rusak, adab dan akhlaknya tidak manfaat. Penyimpangan terhadap perintah
untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwa mengapa seluruh ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, dia kan manusia biasa. Sebaliknya ada yang terlalu berlebih-lebihan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wujud manusia dari Allah. Ini ghulu. Ini semua muaranya adalah tidak berilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus salih. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap larangan-larangan. Pelanggaran terhadap larangan-larangan. Dari mulai larangan yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, muaranya tidak berilmu agama. Contoh, larangan melakukan kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Larangan paling terbesar dalam Islam bukan korupsi, kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa kepada orang yang sudah mati, minta tolong, minta anak, minta rezeki, minta ketenangan. Dan itu di zaman media sosial itu disebarkan tanpa ada rasa takut. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Ghafir ayat 14, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin." Berdoalah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Terang-terangan mengajak manusia berdoa kepada orang yang sudah mati. Terang-terangan, tanpa ada ragu, bahkan bangga mengajak untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini muaranya adalah tidak berilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan akidah. Terang-terangan melanggar yang dilarang, di antaranya yang berkaitan dengan ibadah. Ngajak orang tidak sholat. Terang-terangan, karena kita di zaman media sosial. Terang-terangan, tanpa malu. Karena sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Nggak apa-apa nggak sholat. Terang-terangan. Ketika Nabi Muhammad SAW yang benar-benar ma'rifat terhadap Allah, yang benar-benar Khalilullah, kekasih Allah, yang sahibus syafa'atil uzma, pemilik syafaat yang paling besar, awwalu mustaftih abwabil jannah, orang yang paling pertama meminta dibukakan pintu surga. Yang keempat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Salat, bahkan wasiat terakhir beliau di akhir-akhir saat beliau susah untuk berbicara, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat.
akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat. Akhir wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jagalah salat, jagalah salat. Ada manusia di zaman sekarang terang-terangan ngajak untuk tidak salat kalau sudah sampai derajatnya. Apa muaranya? Sebabnya adalah tidak berilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalat. Dilarangnya riba tadi. Yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Terang-terang tidak malu bercerita kalau dirinya sudah tidak perawan. Bahkan dijadikan sebagai bahan candaan. Padahal jelas-jelas Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Hal ini semua terjadi pelalaian terhadap larangan-larangan yang dilanggar, bahkan dianggap biasa. Sebabnya adalah seseorang tidak berilmu agama. Tidak berilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka di sini letak pentingnya tema ini. Semangat para ulama menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama kunci as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kunci untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Coba perhatikan surat Thaha ayat 1, 2, 3. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah berfirman, siapa yang mengikuti petunjukku, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kata Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini, dhaminallah man ittaba'a hudahu alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Jaminan Allah. Petunjuk Allah tidak bisa didapat kecuali dengan apa? Menuntut ilmu agama. Belum lagi permasalahan muamalat, tapi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Orientasi dunia. Tergila-gila dengan dunia. Pamer dengan dunia, mendewakan dunia, semuanya adalah ukurannya dunia, meninggalkan majlis ilmu karena dunia, malas duduk di majlis ilmu karena ingin nyari dunia. Standar kesuksesan adalah dunia. Kalau sudah bisa healing ke puncak gunung, ke ujung lautan, atau ke puncak hotel paling tinggi di dunia, berarti sukses. Ini gara-gara tidak berilmu agama. Anak-anak di zaman sekarang, ketika ditanya, nak mau jadi apa? YouTubers. Kenapa? Duit. Nggak ada duit, nggak sukses. Meskipun tidak bisa bertauhid dengan baik dan benar, tidak bisa sholat mandi junub dengan baik dan benar, saat orang tua meninggal tidak bisa memandikannya dengan baik dan benar, meskipun demikian. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau tidak salah dalam surah Ar-Rum, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Surah Ar-Rum ayat 7. Mereka mengenal hal-hal yang lahir dari perkara dunia, emas, perak, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, paham betul tentang dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun.
dan mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Lihat penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lihat, saya bacakan dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, beliau bersumpah, berarti yang ingin beliau sampaikan penting. Dan bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Bandingkan dengan keadaan kita sekarang. Wallahi la balagha min ahadihim bidunyah annahu yaqlibu dirhama ala dhufrih fayukhbiruka biwaznih wa ma yuhsinu an yusalli. Demi Allah, sungguh kehebatan mereka dalam perkara dunia, kalau diletakkan di ujung kuku mereka koin dirham, maka mereka akan tahu berapa berat dirham tersebut tanpa ditimbang. Saking pintarnya perkara dunia, tetapi tidak bisa sholat yang baik dan benar. Itu tafsiran para salafus saleh. Maka hati-hati. Tema ini sangat penting di zaman syubhat dan syahwat. Bahkan Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, kita tidak pernah melihat zaman yang tersebarnya keburukan seperti zaman kita sekarang. Maka kita tidak heran, kok semakin beringas ya manusia. Betul apa betul? Sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit fighter street, kelahi di tengah jalan. Itu kan akibat media sosial yang terlihat oleh kita, yang tidak pernah dikenal oleh orang Indonesia sebelumnya. Tinju-tinjuan di tengah jalan nggak pernah dikenal. Kapan dikenal? Setelah media sosial ada. Mulut jadi kotor karena setiap kali mendengar di media sosial tolol, anjing, itu meresap di dalam kita. Dan kita manusia ini adalah makhluk yang sangat terpengaruh dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Makanya hati-hati berteman. Tadi khutbah Jumat saya katakan, salah satu hal yang sangat sulit yang sangat berbahaya, menyimpangkan kita dari istiqamah, teman. Karena teman itu yang selalu bersama kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari teman tersebut. Dan itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Poin pertama sudah. Oh, berarti tema menuntut ilmu ini penting, Ustaz. Oh iya, sangat penting. Kejayaan Islam setelah kehinaannya, kejayaan kaum muslimin setelah kehinaannya hanya bisa didapat dengan ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Jika kalian jual beli dengan riba. Wa raditum biz-zar', dan kalian rela dengan pertanian. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi. Wa taraktumul jihad, dan kalian pasti setelahnya meninggalkan berjihad, memperjuangkan agama Allah. Itu pasti, nggak mungkin tidak. Yang sibuk dengan duniawi, dunianya sampai masuk ke dalam relung hatinya, pasti meninggalkan memperjuangkan Islam. Pasti. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan angkat kehinaan itu dari kaum muslimin. Rendah, hina, agama diinjak-injak, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehinaan tersebut dari kaum muslimin sampai kalian kembali kepada agama. Tidak mungkin orang bisa kembali kepada agama tanpa menuntut ilmu agama. Lihat pentingnya, bukan hanya urusan pribadi, urusan satu kesatuan kaum muslimin. Ilmu agama solusinya.
penyimpangan-penyimpangan yang begitu banyak dari syubhat, syahwat. Orang di zaman sekarang menghina Allah, syubhat, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, meragukan originalitas tentang hadis-hadis sahih, meragukan bahkan Al-Quran, menghina para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Agama dijadikan olokan, penyimpangan-penyimpangan terhadap akhlak, LGBT, homoseksual, lesbian, dan itu nampak di depan kita. Belum syahwat yang diharamkan, dan kita masuk ke dalamnya karena kita main media sosial, melihat tanda-tanda goyang setiap malam. Apa penyebabnya? Muaranya adalah ilmu agama. Bahkan kadang-kadang yang sudah ngaji sudah mulai menampakkan aurat istrinya, sudah mulai difoto, di video. Yang sudah ngaji mulai memperlihatkan video-video bermusik, padahal sudah ngaji dakwah sunnah, mulai meremehkan. Kenapa? Syubhat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ceritakan nggak akan selesai. Tetapi disitulah letak pentingnya menimba ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus salih. Dan para ikhwah, benar hadis Rasul yang berbunyi, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan asing. Bahkan yang murni dari ajaran Rasul SAW dianggap sebagai ajaran luar Islam. Nyanyi, kumpul laki-laki perempuan, perempuannya joget-joget dengan kedok selawatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ilmu agama jawabannya. Ilmu agama solusinya. Yang berdasar Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Itu poin pertama. Saya kira sudah mulai tumbuh. Oh, penting ini ilmu agama, Ustaz. Sekarang kita ingin tahu poin yang kedua, kisah para ulama salafus saleh, bagaimana mereka menimba ilmu agama. Jadi gini, di zaman terutama setelah Covid, untuk mengembalikan kaum muslimin ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu agak menyulitkan. Dan salah satu kiat agar orang semangat menimba ilmu agama adalah dengan mempelajari kisah para salafus saleh. Saya akan sebutkan kisah-kisah yang sangat luar biasa dari para salafus saleh tentang menimba ilmu agama. Lihat, perhatikan baik-baik. Berkata, ini ulama-ulama yang saya sebutkan semua ya. Berkata Abu Ahmad Nasr bin Ahmad Al-Ayadhi Al-Faqih As-Samarqandi, ahli fikih dari negeri Samarqand. La yunalu hadzal ilm illa man 'attala dukkanahu wa kharraba bustana. Tidak akan didapatkan ilmu agama kecuali orang yang menutup tokonya dan menghancurkan perkebunannya. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sibuk menimba ilmu agama, dia akan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan dunianya. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan di poin yang ketiga. Ustaz, gimana Ustaz? Saya bukan santri, saya bukan kiai. Tapi saya hanya sebatas kepala keluarga, yang status saya kepala keluarga. Setelah duduk di sini saya pulang kepala keluarga, saya bukan santri. Nanti saya akan jelaskan poin yang ketiga, bagaimana cara menuntut ilmu yang benar sesuai dengan kapasitas dirinya. Karena tidak mungkin saya nggak kerja, Ustaz. Tidak mungkin yang seperti ini. Tidak jualan, tidak buka toko demi menuntut ilmu agama. Istri saya nanti makan apa? Anak saya bagaimana saya biayai?
Tetapi asal hukumnya seperti ini orang menuntut ilmu agama. Tidak akan pernah didapat ilmu agama kecuali orang yang menghancurkan perdagangannya, meninggalkan pertaniannya. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Sibuk dengan menimba ilmu agama. Artinya apa? Menimba ilmu agama adalah bukan mencari waktu yang luang, tetapi meluangkan waktu. Beda dua hal. Mencari waktu yang luang, kapan ada waktu luang, baru menuntut ilmu agama, baru ikut kajian. Enggak, ini meluangkan waktu. Ada kajian, terutama saya berbicara bukan kajian seperti sekarang saya ini. Kajian yang rutin. Nanti saya akan jelaskan di poin ketiga, mudah-mudahan. Sudah azan belum? Ya, kajian yang rutin, yang ustadz lokal buka majelis setiap pekan, itu yang dihadiri. Adapun yang ustadz datang dari luar kota, ini hanya penggembiranya. Penggembira. Saya ini penggembira doang. Tapi yang penggembira kadang terbalik. Maksudnya terbalik, penggembira yang datang banyak, sedangkan yang rutin didatangi sedikit. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkata Imam Ibnul Qasim, ini luar biasa, subhanallah. Afdal bi Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Talab al-ilm ila an naqadha saqfa baiti fa ba'a khashaba. Gara-gara ingin menuntut ilmu agama, perlu duit, perlu pergi ke tempat lain, perlu rihlah. Karena nggak punya duit, beliau rahimahullah, Imam Malik bin Anas, imamnya penduduk kota Madinah, beliau membongkar salah satu atap rumahnya untuk dijual agar bisa menuntut ilmu agama. Perlu uang, Pak. Ini sekarang hujan sedikit, nggak jadi hujan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yahya bin Sa'id al-Qattan, ahli hadis, "Hinama dzakaru amamahu talab al-hadis." Ketika disebutkan di hadapan beliau tentang menimba ilmu hadis, "Kuntu akhruju minal bait qabla al-ghadah, fala arji'u ila al-'atamah." Aku keluar sebelum subuh, tidak pulang ke rumahku kecuali setelah sholat isya. Untuk apa? Menimba ilmu agama. Saya 13 tahun di Saudi, 5 tahun saya kuliah, selainnya saya bekerja. Dan saya berhadapan dengan tenaga kerja Indonesia. Saya pernah dapat kawan yang sebelum dia kenal dakwah sunnah, sebelum kenal lezatnya duduk di majelis ilmu, beliau cerita, "Ustadz, sebelum saya duduk di majelis ilmu, yang ada dalam benak saya dahulu adalah kami pemburu rial dan dolar. Tidak ada waktu bahkan untuk sholat, nggak ada." Beda dengan ini. Maksud saya cerita itu, bagaimana ceritanya? Kenapa antum sebut diri antum sebagai pemburu rial dan dolar? Begini, Ustaz. Kami kerja jam 8 sampai jam 4. 8 jam. Antara maghrib sampai subuh kan kosong, Ustaz. Maka maghrib saya istirahat, habis maghrib saya kerja lagi sampai jam 2 pagi. Jadi memang dicari lemburnya, memburu rial dan dolar. Bedakan dengan orang Yahya bin Sa'id al-Qattan. Aku senantiasa keluar dari rumahku sebelum subuh dan tidak kembali kecuali setelah sholat isya. Ngapain? Jualan cilok? Enggak. Nuntut ilmu agama. Nah, ini nanti timbul pertanyaan, Ustaz, gimana ya Ustaz? Menerapkan yang begini nih gimana Ustaz? Saya kan cuma seorang lelaki, kepala keluarga, saya pulang ke rumah, saya nggak jadi ustaz dan nggak jadi kiai.
Apakah saya harus seperti itu? Anak istri saya harus makan. Nah, nanti akan saya jawab dengan di poin ketiga. Kita dengar dulu cerita-ceritanya. Coba perhatikan. Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Makattu 45 sanah akhtalifu baina Syam wal Hijaz, fama wajadtu haditsan astab'idu makana." Aku berjalan antara negeri Syam dengan Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah. Coba cek di internet. Berapa antara Suriah dengan kota Makkah Madinah? Berapa kilometer? Jalan kaki. Aku senantiasa berjalan antara Makkah Madinah dengan negeri Syam. Berapa kilometer? Hah? Baik. Berapa kilometer? Mekah, tulis saja jarak antara Mekah dan Suriah berapa kilometer? Kita di zaman canggih ini semuanya bisa dihitung. Kilometer 1990 kilometer jalan kaki, Pak. Beliau mengatakan 45 tahun aku sering berpergian. 45 tahun aku sering bepergian antara Mekah, Suriah, Madinah, Suriah untuk mencari hadis. Tidak pernah aku anggap itu jauh. Jalan kaki, dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada kereta, dulu nggak ada pesawat apalagi. Jihad, semangat, kuat. Nah, itu yang kita ingin tumbuhkan. Silakan azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Cerita yang lain dari Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah. Beliau berkata, "Aqamtu 30 sana ma akaltu biyadi." yakni bil-lail. Aku di malam hari selama 30 tahun tidak pernah makan dengan tanganku. Kenapa? Kanat ukhti tulqimuni wa ana aktubul hadis. Saudariku menyuapi aku. Lalu tangannya kemana? Tangannya sedang menulis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu. Coba bayangkan dengan kita sekarang para ikhwah. Berjam-jam scroll Instagram, scroll TikTok, berjam-jam. Mereka tidak ada waktu untuk nyuap makanan demi menulis hadis. Dulu kan tidak ada kitab yang dibeli langsung begitu, karena tidak ada percetakan, maka harus ditulis hadisnya. Kemudian lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat, ini luar biasa. Kata Muhammad ibn Habib, atau cerita yang lain, Muhammad ibn Qudamah berkata, aku mendengar Syuja' berkata, aku mendengar Abu Yusuf. Abu Yusuf ini rahimahullah adalah murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf rahimahullah berkata, mata ibnun li falam ahdur tajhizahu wala dafnahu wala wa taraktuhu ala jirani wa aqribai makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai' la tadhhab hasratuhu anni. Subhanallah. Kata Abu Yusuf, murid terdekatnya Imam Abu Hanifah, pernah anak laki-lakiku meninggal, aku tidak menghadiri pengurusan jenazahnya, aku tidak menghadiri untuk memakamkannya, aku tinggalkan anak laki-lakiku dan diurus oleh tetangga-tetangga dan kerabat-kerabatku. Kenapa? Karena aku khawatir tertinggal sesuatu dari Imam Abu Hanifah yang aku tidak akan pernah menyesal seperti itu, lebih daripada penyesalan meninggalkan mengurus jenazah anak demi hadir di majelis ilmu seorang alim. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi cerita yang lain. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, beliau berkata, in kuntu la aghibul ayyama wal layaliya fi talabil hadithil wahid, hadithun wahidun min ajlihi yataghayyabu an ahlihi al ayyam wal layali fi talabi hadithin wahid. Aku sering keluar rumah, meninggalkan anak istri, berhari-hari, bermalam-malam hanya sekedar mencari satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, Imam Tabi'in. Ini seakan-akan hayalan kita baca seperti ini di zaman sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi di mobil mengatakan kepada kawan-kawan, malu kita baca ini. Tapi inilah, saya cuma menepati janji semangat para ulama dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat dari cerita-cerita ini.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain, berkata seorang salafus saleh, kharajtu min biladi Syam min Dimashq ila Misr wa min Misr ila al-Hijaz wa min al-Hijaz ila al-Iraq thumma min al-Iraq ila al-Hijaz marratan ukhra. Yaqul 7 sinin, yaqulu kullu hadha ala qadami. Aku keluar dari negeri Syam, dari kota Damaskus Suria, pergi ke Mesir, dari Mesir pergi ke Hijaz, Mekah Madinah, dari Mekah Madinah ke Irak, dari Irak ke Hijaz lagi, sekali lagi, selama 7 tahun. Seluruhnya aku kerjakan dengan jalan kaki. Kita tahu dahulu tidak banyak warung, tidak banyak makanan, hanya untuk mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Kunna bi Misr 7 ashhur. Kami pernah di Mesir 7 bulan. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Lam nashrab fiha maraqan min shiddatil faqr. Kami tidak pernah minum maraq. Maraq itu adalah air dari rebusan daging. Kami tidak pernah minum itu karena saking miskinnya. Kullu naharina muqassam li majalisi syuyukh. Setiap waktu siang kita terbagi untuk majlis-majlis para ulama. Wa billail an-nasakh wal muqabalah. Di malam hari sudah tidak ada majlis lagi, maka mereka saling berbagi tulisan. Saling berbagi tulisan karena dulu tidak ada buku yang dibeli. Kalau mau ingin punya buku harus tulis. Fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Suatu hari aku bersama temanku datang ke sebuah majlis seorang syekh. Faqalu asy-syaikh marid, asy-syaikh marid. Al-yaum ma yaqdiru an yudarris. Maka orang-orang mengatakan guru kita sedang sakit. Hari ini tidak bisa ngajar. Fara'aina fi tariqina samakah. A'jabatna fastarainaha. Pulanglah kami. Kemudian di jalan kami melihat ikan, lalu kami beli. Karena menggiurkan kami beli ikan tersebut. Falamma raja'na ila al-bait hadara waqtu majlis ilmin akhar. Sudah sampai di rumah ada majlis ilmu yang lain. Ini beli ikan dari ini. Ada majlis ilmu yang lain. Falam natamakkan min tahyi hadis samak. Kita tidak sempat untuk mengolah ikan ini. Wa madayna ila majlisin akhar. Akhirnya kita pergi, ikannya dibiarkan di rumah, kita pergi ke tempat yang lain. Falam nazal hatta ati ala hadis samakah 3 ayyam. Masih saja kita seperti itu sampai baru setelah 3 hari baru kita lihat ikan ini. Wa kadat an tata'affan fa akalnaha nayyah lam yakun lana faraghun an nu'tiyaha min man yushawwiha. Ketika kita sudah datangi setelah 3 hari, ini ikan sudah hampir mau busuk. Itu pun kita makan dalam keadaan tidak dimasak, karena tidak ada waktu untuk memberikan kepada seseorang yang memanggangnya atau menggorengnya. Kemudian setelah itu timbullah perkataan la yustata'ul al-ilm bi rahatil jasad. Ilmu tidak didapat dengan leha-leha. Ilmu tidak didapat dengan leha-leha. Baik Ustaz. Poin yang ketiga sekarang, yang terakhir. Terus itulah kisah-kisah para ulama, mudah-mudahan tergugah untuk duduk di majelis ini. Minimal antum kalau seandainya ada majelis ilmu yang seperti ini, kajian umum, hadirilah. Itu paling minimal. Dan yang paling istimewa,
hadirilah majelis-majelis ilmu yang rutin, yang baca kitab, terutama diminta ustadznya ngajari ilmu yang dari dasar. Nah, sekarang kita membahas poin yang ketiga, cara menuntut ilmu yang baik dan benar. Para ikhwah, manusia ada dua macam. Yang pertama, manusia yang mengabdikan dirinya menjadi penuntut ilmu. Akhirnya nanti dia bisa berdakwah, menjadi ustaz, ahli agama, tokoh agama, ahli fatwa, bisa menjawab pertanyaan masyarakat kaum muslimin. Maka ini tata cara ilmunya, dia menuntut ilmunya seperti di pesantren. Urusan akidah dia pelajari dulu al-usul ats-tsalatsah, al-qawaidul arba'. Kemudian naik nanti kitab tauhid, naik nanti kasfus syubuhat, naik nanti al-aqidah al-wasithiyah, naik nanti al-aqidah at-tahawiyah, naik nanti al-aqidah safariniyah, terus seperti itu. Itu baru disiplin ilmu akidah. Ingat, saya berbicara manusia jenis pertama yang mengabdikan dirinya nanti sebagai penuntut ilmu, dia sebagai pendakwah, dia sebagai orang yang ingin mengajari umat, tokoh agama, ahli fatwa. Dimulai dari menghafal Al-Quran, kemudian baru disiplin-disiplin ilmu. Beliau ingin belajar ilmu hadis dari mulai Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian setelah itu Umdatul Ahkam, kemudian setelah itu Bulughul Maram, kemudian setelah itu baru kitab-kitab hadis lainnya, Nailul Autar, Subulus Salam, dan seterusnya. Adapun kita yang pulang ke rumah, saya jadi kakak, saya jadi ibu rumah tangga, saya jadi suami, bagaimana saya bisa menuntut ilmu agamanya? Maka jawabannya, lakukanlah yang dilakukan di dalam hadis Jibril. Nabi Muhammad SAW ditangi oleh Jibril, dan pertanyaan pertama Jibril adalah akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku wahai Muhammad SAW tentang Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Ini istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, dan berzakat. Islam. Pelajari itu baik-baik secara sistematis dengan dalil. Tidak usah yang ngajarnya ustadz-ustadz populer yang punya followers, subscribers di YouTube jutaan, gak usah. Ustadz-ustadz guyonan datang. Kalau seandainya antum punya duit banyak, panggil ustadz. Saya, istri saya, istri satu, istri dua, istri tiga. Ya, ini anak-anak saya ingin belajar rukun Islam. Pilihkan kepada kami kitab yang rukun Islam. Ajari kami secara sistematis. Dari mulai dua kalimat syahadat. Saya ambil contoh ya, dua kalimat syahadat. Apa yang saya maksud dengan belajar secara sistematis? Contoh, kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Syahadat pertama, la ilaha illallah. Pelajari maknanya. Artinya pertama, maknanya. Rukunnya. Rukun la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah, konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Pelajari itu dengan baik dan benar, berdalil. Pelajari pelan-pelan, itu baru la ilaha illallah. Belum Muhammad Rasulullah, belum sholat. Kalau sudah berbicara masalah sholat, berbicara masalah toharah, karena sholat tidak akan pernah sah tanpa toharah. Berarti membicarakan tentang wudu, membicarakan tentang mandi, membicarakan pengganti wudu, tayamum,
membicarakan tentang kalau sulit membasuh kaki maka harus mengusap di atas 2 khuf, pelajari itu pelan-pelan. Baru membicarakan sholatnya. Begitu belajar sistematis. Pelan-pelan. 1 pekan sekali cukup. Ajari, nggak usah yang aneh, nggak usah yang sulit-sulit. Saya pernah berkunjung ke rumah Ustadz kita, Ustadz senior, Ustadz Abu Unais, Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad Hafizahullah. Beliau menasihati, Ustadz Ahmad, beritahukan kepada kaum muslimin, terutama mungkin ibu-ibu, belajar ilmu agama yang dasar-dasar saja. Tidak usah baca kitab yang berat-berat. Seperti misalkan apa itu namanya? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Panjang tuh. Apalagi Zadul Ma'ad. Panjang tuh. Beliau sebutkan nama-nama kitab itu. Pelajari satu yang paling mereka perlukan di dalam beragama. Yang kedua, amalan menghadapi kematian. Yang ketiga, apa saja yang mereka tidak boleh bodoh di dalamnya karena mereka bekerja di dalamnya. Seorang pengusaha tidak boleh bodoh tentang jual beli, tentang usaha. Itu. Dengan begitu kita akan mudah. Ustaz, susah belajar matan-matan ini. Kita bukan santri, kita bukan ingin jadi kiai, kita bukan jadi ingin bisa. Pelajari rukun Islam. Puasa, sholat berapa rukunnya? Pelajari dengan sistematis, berdalil, ada kitabnya. Insya Allah dengan begitu ada syubhat sana, ada syubhat sini, ada goyangan sana, goyangan sini, dia tidak akan pernah goyang. Kenapa? Karena ilmunya mumpuni. Sungguh sangat kurang kalau seandainya antum menuntut ilmu agama cuma dari reels Instagram 1 menitan, short. Itu bahkan di zaman sekarang, saya pernah tulis di media sosial saya, jangan pernah mengambil ilmu dari quote-quote yang indah, kata-kata indah dari seorang yang tidak jelas. Dia bukan ilmu. Pelajarilah Al-Quran, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Nah sekarang sudah kita dapatkan nih rukun Islam dulu. Setelah rukun Islam selesai, khatam kita rukun Islam, naik. Akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang iman. Tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir dan qadar. Pelajari baik-baik. Apa itu iman kepada Allah? Apa poin beriman kepada Allah? Kalau antum anak tanya sekarang, antum beriman kepada Allah? Iya. Apa maksud beriman kepada Allah? Hah? Siapa yang berjawab? Saya kasih 100.000. Apa maksud beriman kepada Allah? Kan? Masih bingung kan? Langsung buka Google. Apa maksudnya? Menunjukkan bahwa sudah ngaji lama, puluhan tahun ngaji, ikut kajian umum berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh ustaz, tapi ilmunya tidak mendasar. Kenapa? Tata belajarnya, sistem belajarnya keliru. Ya, nah, ini. Datang nanti syubhat di media sosial, bingung dia. Kenapa? Karena tidak punya ilmu dasar, tidak punya ilmu yang mumpuni. Lalu ketika tidak bisa jawab, ustadz yang disuruh jawab. Ustadz, ini ada video, ustadz, tolong bantah dong. Ente yang nonton kok saya yang bantah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu yang mumpuni.
Kenapa? Karena belajar agamanya keliru. Terutama bagi yang masih muda. Masih muda itu berarti 40 ke bawah. 40 ke atas sudah tua, ngaku aja tua. Ya, 40 ke bawah, belasan, 20-an, 30-an masih ada waktu. Terutama yang belum menikah. Belajarlah seperti, kalau seandainya Anda memprediksikan, saya tidak akan seperti Ustadz, saya tidak akan berdakwah di majelis seperti ini, saya tidak akan jadi kiai, tokoh agama, saya hanya nanti sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, saya ingin mendidik anak saya dengan baik dan benar, tahu dasar-dasar Islam. Nah, caranya belajar seperti yang tadi. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada waktu 15 menit. Materi saya selesai. Ya. Jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Jadi saya ulangi, ringkasan dari kajian saya adalah pentingnya ilmu agama. Kenapa? Seluruh penyimpangan yang terjadi, dari mulai pelalaian terhadap perintah atau pelanggaran terhadap larangan, salah satunya karena tidak berilmu agama yang baik dan benar. Sekarang lagi ramai di media sosial, laki-laki perempuan dalam satu saf, kemudian azannya beda, kemudian lagi ramai di media sosial, macam-macam lah. Nggak akan selesai di media sosial. Tidak akan selesai perkara-perkara di media sosial. Bingung tuh. Ya, kenapa? Karena tidak ada dasar ilmu. Karena kenapa tidak ada dasar? Padahal sudah ngaji puluhan tahun. Saya sudah ngaji dari tahun sebelum 2000, tahun 90-an saya sudah ngaji. Oke. Saya kenal dakwah. Saya pribadi kenal dakwah tahun 2001. Maka harus belajar yang benar. Tidak boleh tidak belajar yang benar. Akan senantiasa begitu saja ini. Coba sekarang ibu-ibu yang di atas ditanya tentang haid. Ya, ditanya tentang haid. Bagaimanakah seorang perempuan apabila datang darah? Sehari ada, sehari tidak, sehari ada, sehari tidak. Nah, itu yang saya tanyakan, Ustaz. Padahal dia sudah ikut dakwah sunnah ini, ngaji di majelis ilmu puluhan tahun. Kemana ilmunya? Mengapa tidak meresap? Mengapa masih bingung? Mengapa masih bertanya kepada Syekh Google? Karena keliru dalam menimba ilmu agama. Nih, kalau santri-santri hadir di sini, mungkin ada yang masih santri-santri di sini pulang. Beda, jalan kalian beda. Jalan kalian tidak seperti yang kedua tadi. Jalannya lebih harus mengeluarkan effort yang kuat. Karena harus menghafal, harus memahami, harus pintar bahasa Arab, harus menghafal Quran, harus ini. Kalau ini enggak. Tetapi harus dengan baik dan benar, sehingga timbullah ilmu agama yang baik dan benar. Kemudian tadi kisah-kisah para ulama yang sangat luar biasa, bahkan sampai meninggalkan menghadiri pemakaman jenazah anaknya demi khawatir tertinggal majlis Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ikan yang dibeli sampai mau basi gara-gara tidak sempat untuk memasaknya, karena mengejar majelis ilmu agama. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, ini pesan mudah-mudahan masuk ke dalam relung hati. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak boleh seorang mukmin masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Kalau Anda sekarang berumur 30-an, 40-an ke atas dan merasa belum mumpuni ilmu agama,
jangan wariskan kesalahan itu kepada anak cucu kita. Anak cucu kita harus ahli agama. Harus ahli agama. Jangan warisan kekeliruan itu, kekurangan itu kepada anak cucu kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Jika tidak ada, kita salat Isya. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya, Pak. Saya akan jawab dari dua sisi ya, Pak. Yang pertama, sikap secara umum ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagaimana kita bersikap? Sedangkan kita bukan seorang penuntut ilmu agama, kita hanya kaum muslimin awam yang ingin tahu jawaban dan ingin beramal secara praktis langsung. Itu satu. Yang kedua adalah apa cara menanggulangi permasalahan seperti itu? Baik. Saya akan jawab yang pertama dulu. Tugas kita sebagai orang umum dari kaum muslimin sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmui. Tugas kita yang orang umum kaum muslimin, bukan penuntut ilmu agama, bukan yang bisa baca kitab, bukan yang bisa meneliti perkataan para ulama, ini A, ini B, ini dalilnya, ini pendapat A, pendapat B, dalil pendapat A begini-begini, dalil pendapat B begini-begini. Kemudian yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan dalil adalah B. Bukan, kita bukan orang itu. Orang umum dari kaum muslimin. Kita hanya sekedar ingin beramal. Maka amalkan hadis tadi, ayat tadi. Bertanyalah kepada orang yang kita anggap ahli di bidangnya, amalkan. Kesalahannya adalah nanya yang lain. Pahamlah? Paham gak? Jadi bingung kalau nanya yang lain. Jangankan masalah puasa, masalah nikah tanpa wali aja dah khilaf di antara ulama. Paham, Pak? Tugas kita nanya kepada orang yang kita anggap ahli di bidangnya. Habis itu selesai. Kecuali kalau ustadznya yang ditanya, ahli ilmu agama yang ditanya tidak meyakinkan kita dengan dalil, maka saya tanya kepada yang lain. Berarti dia bukan ahli. Paham? Begitu caranya. Dan jangan banyak nanya. Makanya ustadz yang kadang-kadang sering sudah pengalaman dalam masalah ini, beliau bertanya dulu, sudah nanya kepada ustadz siapa? Itu biasanya ustadz kayak begitu, dia sudah pengalaman mendapati jamaah. Sering ditanya, sudah nanya berapa ustadz? Untuk didik jamaah itu sebenarnya. Karena tugas kita nyari orang paling alim, kemudian setelah itu amalkan. Selesai tugas kita. Karena kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu apabila kita tidak mengilmunya. Baik. Itu kalau kita orang awam dari kaum muslimin. Kalau kita ingin naik kelas, Ustaz, bagaimana ya? Bagaimana ya menghadapi permasalahan khususnya bulan Syawal? Nah, saya akan spesifik jawab
menjawab pertanyaan tentang bulan Syawal. Meskipun beliau hanya menyebutkan sebagai contoh saja kan. Saya akan jawab. Lihat hadis Rasul. Riwayat Imam Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang selesai telah berpuasa Ramadan, telah. Lihat ada kata-kata apa? Telah berpuasa Ramadan. Kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya seperti selama setahun. Berarti dari hadis ini ada 3 batasan untuk mendapatkan pahala puasa selama setahun. Pertama, menyelesaikan puasa Ramadan, berarti qadanya harus dibayar. 2, mengerjakan puasa Syawal di bulan Syawal. Yang ketiga, puasanya 6 hari. 3 syarat ini disebutkan dalam hadis, baru dapat pahala yang selama setahun. Oke Ustaz, sekarang masuk ke dalam permasalahan yang lebih rinci. Saya nifas 20 hari, qadha dulu atau gimana? Kalau qadha dulu maka akan terlambat Syawalnya. Jawabannya, kerjakan yang wajib. Dan tidak ada kewajiban untuk mengerjakan yang, karena puasa 6 Syawal bisa dapat pahalanya dengan 3 tadi. Nah, ini kalau saya menjawabnya atas pertanyaan puasa Syawal. Tapi kaedah yang Bapak sebutkan, yang saya sebutkan tadi, untuk menjawab pertanyaan yang sering bingung di awal tadi, yang jawaban saya awal tadi, yaitu tanya, ini sepertinya yang ahli ekonomi Ustadz Fulan, Ustadz Doktor Fulan, saya tanya ke sana aja. Nah makanya Pak, dari sisi Ustadznya pun harus tahu diri, ya. Jangan semua dijawab. Sudah dirinya cuma S1, nggak tahu urusan ekonomi, muamalah, jawab terus. Seperti Syekhul Islam, yang ngaku lah nggak bisa. Saya sering jawab. Mohon maaf Pak, pertanyaan ini berkaitan dengan ekonomi Islam. Bapak tanya ke Ustadz sana, saya kurang begitu faham. Di akhirat nyaman. Yang lebih parah di zaman sekarang susah. Apa itu zaman media sosial? Saya buat status, kemudian ada yang komentarnya berupa pertanyaan. Karena saya yang pembuat status lambat jawabnya, maka netizen jawab, Ustadz Afwan izin menjawab. Mantap kan? Itu nambah pertanyaan nanti di akhirat. Kalau jawabannya benar, tahu diri. Rahimallahu man arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu diri. Izin menjawab. Gara-gara jawaban si fulan ini akhirnya jadi rame. Oh nggak begitu jawabannya, nggak begitu. Status saya nggak laku. Sering saya tuh begitu kesal banget, ini orang kenapa dia jawab. Akhirnya status saya nggak laku, padahal statusnya penting. Paham Bapak? Nah di situ. Nah itu artinya, ya memang sudah tanda hari kiamat. Kan ada hadis Rasul SAW, tanda hari kiamat adalah banyak pena, banyak orang yang menulis. Tanda hari kiamat itu adalah disebutkan dalam hadis sahih. Nah. Apakah seorang orang tua harus menyekolahkan anak di sekolah sunnah atau pondok pesantren? Banyak yang terbatas karena biaya. Jawabannya adalah, yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah perintah Rasul, perintah Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu.
Yang wajib dilakukan oleh orang tua adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka oleh sebab kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tugas orang tua menjaga fitrah sang anak di atas tauhid, di atas Islam. Mau disekolahkan di sekolah sunnah, disekolahkan di sekolah umum, di pesantren, tidak pesantren, lihat, itulah tugas orang tua. Jangan sampai merubah fitrahnya, dan jangan sampai seorang orang tua menipu anaknya sehingga terubah fitrahnya. Wallahu a'lam. Tetapi kalau dilihat realitanya memang tidak ada yang tempat yang paling kondusif untuk saat sekarang kecuali lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah-sekolah yang mengusung dakwah sunnah, dan terbukti mereka berprestasi. Ustaz, biaya bagaimana? Maka cari yang secukupnya. Sebagian orang ini sebagian orang tua, saya pimpinan pesantren, sebagian orang tua kadang-kadang berpikir panjang banget kalau mau menyekolahkan agama untuk anaknya, menyekolahkan anak di sekolah agama. Aduh mahal. Tapi giliran umum, pokoknya jalan terus, nggak pernah nanya kepada kuliahnya, yang kuliah umum. Ente kok mahal banget? Tapi nanya ke Ustaz sering, Ustaz kenapa mahal Ustaz? Paham maksud saya? Jawabannya lalu bagaimana Ustaz? Memang kami ekonominya sedikit. Cari yang sesuai dengan kapasitas ekonomi kita. Ada banyak, alhamdulillah. Ya, banyak, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam. Kami ini bukanlah seorang ulama yang bukan seorang ulama, tapi kadang-kadang menjadi beban kami itu gini. Tadi ada seorang ulama yang bertanya kepada Abu Hanifah sampai tidak sempat mengurus jenazah anaknya. Sekarang ketika kami jam yang sama, tetangga kami meninggal kan. Kenapa kita ikut kajian? Apa ikut kajian? Beliau ingin mempraktekkan seperti Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, ada tetangga meninggal, tetapi pada saat yang bersamaan ada majelis ilmu. Iya. Jawabannya adalah makanya yang seperti yang saya katakan tadi. Ustaz, saya bukan santri yang proyeksi saya adalah ahli agama, tokoh agama yang berceramah kemana-mana. Enggak, saya maka jawabannya bertetanggalah dengan baik. Kemudian setelah itu mengurus hadir ke majelis ilmu kalau masih cukup. Kalau tidak, maka nanti bertanya kepada yang hadir apa yang tadi diajarkan. Itu kalau memang benar-benar dia menuntut ilmu agamanya model yang kedua, ya, model yang kedua. Jadi saya sarankan betul, terutama di majelis Ibnu Umar, saya nggak tahu apa kegiatan-kegiatan Islam ilmiahnya, harus ada seperti itu. Karena kita ingin mengajari umat Islam yang mumpuni. Saya duduk di majelis ilmu sudah puluhan tahun mengenal kajian dakwah sunnah, tapi belum mumpuni Ustaz. Rukun Islam belum pernah selesai Ustaz. Ayo kejar. Ini yang hadir sekarang ini punya tekad masing-masing. Ayo buka majelis rukun Islam. Rukun yang pertama kita bahas adalah 2 kalimat syahadat. Jelaskan pelan-pelan, Ustaznya menjelaskan. Setiap pekan sekali, nggak jadi masalah. Selainnya kita berkutat dengan dunia. Tapi setiap pekan sekali, rutin. Itu akan menghadirkan masyarakat yang di atas ilmu agama yang mumpuni. Tidak mudah bingung saat ada syubhat, saat ada pernyataan-pernyataan aneh. Contoh pernyataan aneh di zaman sekarang.
Saya 20 tahun di Timur Tengah, bawa ilmu, bukan bawa jenggot, bukan bawa celana cingkrang. Itu ilmu. Coba kan? Orang yang tahu ilmu agama, dia tidak akan payah untuk membedakan ini perkataan yang tidak tepat, ini perkataan yang tepat. Paham maksud saya? Belajarlah agama dari dasar. Jadi apa yang saya sebutkan tadi bisa kita praktekkan Pak dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tidak bisa kita praktekkan. Yang bisa kita praktekkan adalah semangat, spirit menuntut ilmu agamanya. Seperti yang saya ungkap tadi, menuntut ilmu agama bukan di waktu yang luang, tetapi meluangkan. Memang saya atur malam Jumat saya harus nuntut ilmu agama di Masjid Ibnu Umar. Ada tamu, malam apa datangnya? Malam Jumat. Bisa kita undur. Itu namanya meluangkan waktu. Jadi maksud ya, ini yang bisa sampaikan, cukup kiranya sudah 1,5 jam. Semoga ini menjadi penyemangat kembali untuk menuntut ilmu agama yang baik dan benar, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.